Alisa Rahmadi dengan NIM 2115201043 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang S1 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan 60 azuhan persalinan normal atau APN. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita persiapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada alat perkuset, ada duk steril, ada sarung tangan steril, ada sarung tangan panjang, ada tali pusat, ikat tali pusat, kemudian ada kasa steril, ada klem 2, kemudian ada gunting epis, siotomi, kemudian ada gunting tali pusat, ada setengah kohor, ada kateter nelaton. Kemudian di sini juga ada hecting set. Selanjutnya ada linek, ada korentang, ada air DTT untuk vulva hygiene beserta kapasnya. Kemudian ada dili untuk resusitasi bayinya atau penghisapan lendir bayinya. Kemudian ada alkohol swab, ada obat-obatan yaitu seperti oksitosin, vitamin K, kemudian lidokain, terus ada salak mata juga. Di sini ada stetoskop, kemudian ada APD, ada celemek, ada handuk 2 buah, kemudian ada underpad, ada sarung tangan untuk membersihkan ibunya nanti, kemudian ada pembalut dan ada kain jarik. Kemudian ada piring plasenta, ada kacamata Google, kemudian ada Nirbeken 2 buah, kemudian ada nurse cup dan masker. Selanjutnya ada bak untuk kainnya kotor. Di sini ada tempat sampah infeksius dan non infeksius. Kemudian ada sepatu bot, kemudian ada 2 buah air klorin dan 1 air DTT. Dan yang terakhir ada tempat kuning untuk pembuangan benda tajam. Assalamualaikum Ibu, permisi, apakah betul dengan Ibu A dan tanggal lahir 20 bulan 1 2002? Baik. Jadi di sini saya Alisa Rahmadi yang akan membantu proses persalinan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya memeriksakan Ibu, saya akan melihat tanda gejala kala 2 terlebih dahulu. Di sini ada tanda gejalanya yaitu dorongan meneran, teknus, tekanan pada anus, tebdol, taringan tapak menonjol, dan vulva membuka atau vulva. Baik, selanjutnya kita mempersiapkan alat. Jadi kita sudah sebutkan di awal. Di sini ada hecting set, ada perkuset, kemudian air vulva hygiene, air DTT beserta kapasnya, kemudian ada obat-obatan, ada tempat sampah, infeksi dan non infeksius, kemudian ada air klorin juga. Selanjutnya kita akan menyiapkan oksitosin. Kita buka squeeze dan simpan di perkuset. Kemudian kita patahkan ampul oksitosin. Selanjutnya kita pasang underpad ke ibunya. Ibu, mohon maaf, diangkat dulu ya Bu fotonya. Setelah itu kita pakai APD lengkap, mulai dari celemek, nurse cup-nya, dan kacamata Google-nya, kemudian kita pakai masker medis, selanjutnya kita pakai sepatu boot, selanjutnya kita lepas perhiasan yang ada di tangan kita, kemudian gulung
lengan baju kita. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Lalu kita lap menggunakan handuk. Selanjutnya kita pasang handscoon di satu tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil squid, masukkan oksitosin ke dalam squid. Kita buang ke tempat selanjutnya kita siapkan untuk berupa hygiene ibunya. Setelah itu kita pakai handscoon yang sebelah kiri. Setelah itu kita lakukan ultra hygiene ke ibunya. Ibu, saya izin membersihkan vagina ibu ya Bu. Lalu kita ambil 6 kapas, celupkan ke air DTT. Kita peras, kemudian tangan kiri kita membuka pelukan ibu. Lalu kita bersihkan di labia mayora kiri ibu, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, jadi vestibulum perineum, jadi perineum memutar ke arah anus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam kepada ibu. Baik ibu, di sini vagina ibu sudah bersih, jadi saya akan melakukan pemeriksaan dalam ke dalam vagina ibu. Mungkin rasanya sedikit tidak nyaman, nanti ibu bisa tarik nafas yang panjang ya Bu. Selanjutnya kita inspeksi terlebih dahulu di daerah vaginanya. Di sini vaginanya tidak ada varises, kemudian tidak ada pembengkakan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam dengan tangan kanan secara obstetrik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Ibu, saya izin melakukan pemeriksaan dalam ke dalam vagina ibu. Mungkin nanti rasanya sedikit tidak nyaman. Ibu bisa narik nafas yang panjang ya Bu. Sebelum itu kita lakukan inspeksi terlebih dahulu di vagina ibu. Di sini vagina ibu tidak ada varises, tidak ada pembengkakan. Selanjutnya kita masukkan tangan jari kita secara obstetrik. Ibu tarik nafas yang panjang. Setelah itu kita nilai di dalam vagina ibu. Yang pertama, dinding vaginanya tidak ada pembengkakan. Selanjutnya di sini positionnya sudah tidak teraba. Kemudian pembukaannya sudah 10. Kemudian ketubannya di sini masih utuh. Nanti kita akan melakukan amniotomi. Setelah itu di sini presentasinya kepala posisinya ubun-ubun kecil. Kemudian penurunannya udah fase 4 dan tidak ada molase. Karena di sini ketubannya masih utuh, maka kita akan melakukan amniotomi. Ibu izin ya Bu, saya ingin memecahkan ketuban ibu. Ini rasanya tidak sakit, namun ibu rileks aja ya Bu. Kemudian kita ambil setengah obat. Kita arahkan bagian yang tajamnya ke dalam tangan kita. Lalu kita telusuri di tangan kita, lalu masukkan. Lalu kita pastikan kontraksi ibunya sedang tidak lagi adekuat. Ya, terus untuk pemecahan ketubannya
di saat kontraksi ibunya sedang melemah. Nah, itu kita putar bagian yang tajam. Kita pastikan di sini yang kita sasat yaitu ketubannya atau bukan kepala bayi. Lalu kita torehkan, kita ambil setengah pohon, secara terbalik. Kemudian yang sudah ditorehkan kita buka, pastikan tidak ada bagian janin yang ikut keluar. Setelah itu kita nilai ketubannya. Di sini ketubannya berwarna jernih dan berbau khas. Setelah itu kita keluarkan tangan kita dari vagina ibu. Ibu tarik nafas ya Bu, saya mau mengeluarkan tangan saya. Tarik nafas Ibu. Nah, setelah itu kita rapikan alat. Selanjutnya handscoon-nya kita celupkan ke air klorin. Buka secara terbalik. Setelah lalu kita lap menggunakan handuk. Selanjutnya kita dengarkan denyut jantung janin dede bayinya. Ibu, saya izin mendengarkan denyut jantung bayinya ya Bu. Baik Ibu. Ibu, saya izin untuk memegang nadi ibu. Selanjutnya kita dengarkan selama 1 menit. Kemudian kita lihat dengan jam dinding. Sudah kita dengarkan selama 1 menit. Ibu, denyut jantung dedenya normal ya Bu, 140 kali per menit. Selanjutnya kita beritahu ibu dan keluarganya. Ibu, ini di sini pembukaan setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, pembukaannya sudah lengkap, kemudian sudah siap untuk dilahirkan. Ibu, pendamping persalinannya mau didampingi oleh siapa? Sama suami saya. Baik, untuk bapaknya nanti support terus ya Pak, ibunya jika ada keringat yang keluar boleh jelapin, kemudian kasih semangat. Ibu, apakah posisinya udah nyaman seperti ini? Sudah. Baik, nanti jika ada kontraksinya datang, ibu bisa ngeden ya Bu. Jadi cara meneran yang baik itu pandangan ibu melihat ke perut, kemudian dagu dengan dadanya menempel. Selanjutnya untuk mengedennya seperti ingin BAB ibu ya Bu. Lalu kita mendekatkan alat. Nah, kita ambil kain, kemudian kita taruh di perut ibunya. Selanjutnya handuk untuk mengeringkan bayinya. Setelah itu kita cuci tangan kembali. Lalu kita lap menggunakan handuk. Setelah cuci tangan lengkap, kita pakai handscoon kembali. Setelah itu kita lihat jika kepala bayi sudah di depan vulva, maka kita
Siapkan dup steril. Setelah itu, tangan kiri kita melakukan statement. Lalu selanjutnya kita pimpin ibunya untuk beneran. Ibu, nih ada kontraksi, ayo bu. Kemudian bu, ayo yang setelah saya ajarkan tadi. Ayo bu, terus. Ayo bu, terus. Lagi, ngeden lagi bu. Ya. Kemudian lakukan lainnya. Selanjutnya kita cek apakah ada lilitan tali pusat. Jika ada, jika longgar, maka kita keluarkan melalui depan kepala. Jika kencang, maka kita lakukan jepit-jepit potong. Karena di sini tidak ada lilitan tali pusat, maka kita tunggu bayinya sampai putaran vaksin. Selanjutnya, kita pegang kepala bayi secara bipariental, lalu kita bawa ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan, kemudian ke arah atas untuk melahirkan bahu belakang. Lakukan sanggah susur hingga lengan lahir berlanjut ke punggung dan kaki lalu dijepit. Lalu kita lakukan penilaian sepintas. Di sini yang kita lihat bayinya bernapas dengan spontan, bayinya menangis kuat dan warna kulitnya kemerahan. Selanjutnya kita keringkan bayinya. Selanjutnya kita hisap lendir bayinya menggunakan lili dari mulut terlebih dahulu. Kemudian bagian hidung, setelah itu kita ganti handuk bayi menggunakan gendong. Cek apakah ada janin kedua. Setelah itu kita beritahu ibunya untuk dilakukan penyuntikan oksitosin. Ibu, nanti saya izin untuk suntik oksitosin di paha ibu ya. Lalu kita siapkan. Kita aspirasi terlebih dahulu. Aspirasi. Ibu izin ya. Selanjutnya kita lakukan klep tali pusat. Klep pertama dengan jarak 2-3 cm dari pusat bayi. Selanjutnya klep kedua 2 cm dari klep yang pertama. Setelah itu kita balik. Lalu kita gunting menggunakan gunting tali pusat. Lalu kita ikat tali pusat. Setelah sudah diikat tali pusatnya, kita berikan bayinya untuk IND ke ibunya. Ibu, ini bayinya diletakkan di dada ibu ya bu, agar bisa menemukan puting ibu. Kita lakukan IND selama 1 jam. Jika tali pusat sudah memanjang, kita pindahkan klem ke depan vulva dengan jarak 5-10. Setelah itu kita tegangkan tali pusat. Tangan kiri kita memegang perut ibunya untuk mengecek kontraksi. Lalu kita tegangkan tali pusatnya sampai kita melihat apakah ada tanda-tanda gejala dari pengeluaran plasenta, yaitu semburan secara tiba-tiba, semburan darah secara tiba-tiba, tali pusatnya memanjang, kemudian kontraksinya globuler. Jika masih terasa panjang tali pusatnya, kita pindahkan kembali.
Jika plasenta sudah di depan introitus vagina, maka kita tangkap plasenta secara memutar. Setelah itu kita simpan plasenta di tong plasentanya. Selanjutnya kita melakukan masas selama 15 detik kepada ibunya. Setelah dimasas, kita cek laserasi ibunya apakah ada robekan atau tidak. Dengan metode jam, yaitu di angka 12, 3, 9, dan 6. Di sini tidak ada robekan jalan lahir atau laserasi. Selanjutnya kita pengecekan plasenta. Di sini ada bagian korion dan amnion. Setelah itu kita cek jumlah kotilodernya menggunakan kasa. Kita cek di sini kotilodernya berjumlah 18 normal. Kemudian kita cari apakah ada bagian yang tertinggal. Tidak ada bagian yang tertinggal. Setelah itu kita cek panjang tali pusatnya. Tali pusatnya normal, yaitu 50 cm. Selanjutnya ketebalan plasentanya. Di sini tebalnya 2 cm normal. Kemudian berat plasentanya juga normal, 500 gram. Setelah itu kita lakukan masas kembali ke ibunya. Masas kembali ya. Pastikan uterusnya berkontraksi. Kemudian pastikan kandung kemihnya juga kosong. Di sini kandung kemihnya kosong. Setelah itu kita celupkan sarung tangan ke air klorin. Setelah sudah, kita ajarkan masas uterus ke ibunya. Ibu boleh dipinjam tangannya. Nih, ya Bu. Jadi ini kontraksi rahim ibu ya. Di sini terasa bulat. Jadi kalau terasa seperti ini tandanya bagus ya Bu. Tidak ada masalah di kontraksi ibu. Jadi setelah itu ibu terus memasas kontraksi ini agar tetap bagus ya Bu. Sudah mengerti Bu? Baik, selanjutnya kita cek nadi ibunya. Nadi ibunya normal. Kemudian kita cek juga pendarahan ibunya. Di sini pendarahannya juga keluar dengan jumlah normal. Selanjutnya kita cek pernapasan bayinya. Ibu gimana dedenya? Udah bisa nyusuin? Alhamdulillah ya Bu. Di sini pastiin napas dedenya nggak ketutup oleh dada ibu ya Bu. Baik, setelah itu kita turunkan alat-alat terlebih dahulu. Setelah itu kita bersihkan ibu menggunakan waslap. Kita celupkan di air DTT. Kita bersihkan ibu dari bagian yang terbersihnya terlebih dahulu. Maaf ya Ibu, saya itu membersihkan ibu. Ibu boleh miring ke kanan. Bersihkan ibunya. Selanjutnya ibu boleh miring lagi ke kiri. Lalu kita bersihkan. Setelah ibu dan diri kita bersih, lalu kita pakaikan pembalut ke ibunya. Ibu, saya izin memakaikan pembalut ke ibu ya.
Setelah itu kita pakaikan juga kain jari kepada ibunya. Bu, permisi, boleh diangkat potongnya, Bu? Satu lagi. Lalu kita bersihkan diri dari paparan darah atau cairan-cairan di hidung. Setelah bersih, kita lakukan dekontaminasi alat-alat di air klorin 0,5%. Setelah itu, kita dekontaminasi alat di air klorin 0,5%. Lalu kita dekontaminasi alat. Kita dekontaminasi alat selama 10 menit. Setelah itu kita buka sarung tangannya, kemudian dekontaminasi alat sarung tangannya juga. Kita lepas APD. Lalu kita lap menggunakan handuk. Setelah 1 jam kita cuci tangan kembali dan menggunakan handscoon kembali. sudah menggunakan handscoon kembali. Setelah itu kita lihat keadaan bayinya. Ibu, bagaimana bayinya? Apakah sudah bisa menyusui? Baik, ini sudah 1 jam ya Bu. Jadi saya izin untuk menyuntikkan vitamin K kepada bayinya. Ibu siap? Setelah itu kita siapkan alat untuk asuhan bayi normal. Di sini ada squid, kemudian ada vitamin K, selanjutnya ada salep mata, kemudian ada alat ukur, kemudian ada termometer dan alkohol swab. Setelah itu kita patahkan Vitka, kemudian masukkan ke squid dengan dosis 1 mg. Setelah itu kita suntikan kepada bayinya. Kita suntikan di paha kiri bayi.
Setelah itu kita berikan salep mata ke bayinya dari bagian dalam keluar. Yang sebelahnya lagi. Setelah itu kita lakukan pengukuran panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut. Setelah itu kita melakukan pengecekan suhu sambil melihat pernapasan bayinya. Baik, semuanya dalam keadaan normal. Selanjutnya kita ukur berat badan bayinya. Di sini berat badan bayinya normal. Setelah kita selesai melakukan asuhan bayi baru lahir normal, selanjutnya kita berikan bayinya kepada ibunya kembali. Ibu, ini bayinya sudah saya berikan asuhan bayi baru normal. Bayinya dalam keadaan sehat ya Bu, tidak ada kelainan, mulai dari berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar perut, lingkar badannya juga normal, pernapasannya juga normal, suhunya normal. Kemudian ibu bisa susui bayinya kembali. Setelah 1 jam dari pemberian vitamin K, selanjutnya kita akan melakukan penyuntikan hepatitis B kepada bayinya. Nah, setelah itu kita lepas handscoon, celupkan di air klorin 0,5%. Selanjutnya kita cuci tangan kembali 6 langkah, kemudian membuka alat pelindung diri kita. Lalu kita lap menggunakan handuk. Baik, itulah tadi asuhan persalinan normal dengan 60 langkah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.